jero mangku Amlapura, Agung Haji Mangku, dan jero mangku sami sanes suci yang titiang. Mangale Hardis sane sampun hadir enten Ibu KRH selaku Komisaris Utama, Bapak Ibu Direksi Manajemen HO sane utami yang titiang, lan Manajemen HO perwakilan BO enten SM sane mewakili IA SM lan ASM Amlapura, manajemen BO Amlapura beserta seluruh karyawan sane tresna yang titiang. Kramun hadis sareng sami. Om Swastiastu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada hari yang baik, tadi Agung Haji menyampaikan hari ini adalah Kajeng Kliwon Anggara Kasih bertepatan dengan Purnama Kase. Hari yang baik untuk melakukan pemujaan, hari yang baik untuk melakukan wujud syukur yang kita lakukan bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian Piodalan Alit Ring Padmosana Hadis Amlapura yang juga bertepatan hari ini dengan Piodalan Alit Ring Hadis Negara, termasuk juga di kawasan kami, di perumahan kami, bukan di rumah kami, di kawasan perumahan kami, Ring Bypass Garden Sanur. Nah, walaupun ada hujan, Sinampuro di tiang matur untuk bahasa Indonesia. Walaupun hujan, namun itu tidak mengganggu kita. Dan mohon maaf juga kami tadi hadir terlambat karena kami harus memprepare anak-anak kami pagi hari, karena staf di rumah tangga kami, suster anak kami khususnya ini belum hadir, belum balik, bahkan menikah katanya, menikah lagi gitu. Ya, mungkin ini salah satu juga sasi kase ya, nak kawin, nak ngaben, mencampur di besi gitu. Ya. Padahal kenapa saya katakan menikah lagi? Sampun status menikah, belum janda tapi menikah lagi gitu. Ya, mudah-mudahan saya duduk dikit dan wenten seperti itu. Jadi sampun menikah lagi, asalnya dari Surabaya terus menikah katanya di Bandung. Dan saya tidak tahu ternyata jagoan Facebook katanya. Walaupun suster jagoan Facebook gitu. Ya. Dan ketemu jodohnya juga di Facebook. Ya. Kalah Pak Itim. Ya. Ya. Oh, kalah Pak Itim, kalah juga Gede Hardi. Gede Hardis yang aktif di Facebook. Ya. Ini baru mulai aktif 1 Juli. Nah, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Jero Mangku Amlapura, Agung Haji Mangku, dan Jero Mangku Sami. Saya sampun ngantep upacara ini sehingga kita semua bisa menjalankan swadharma kita, yaitu melaksanakan kewajiban kita Piodalan Alit di Hadis Mall Amlapura ini, dengan harapan semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melindungi, menuntun, dan memberikan pencerahan kita dalam berpikir, berkata, dan bertindak kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kita dalam memperbaiki kinerja perusahaan kita. Terspesialnya adalah kinerja di BO Amlapura ini. Dan terima kasih kepada panitia, saya sampun mempersiapkan upacara piodalan ini dengan seragam yang cantik putih dengan bawahan adalah nama warnanya di bawahnya hijau.
Hijau ya? Ya, hijau. Yang sangat bagus. Saya senang dan berterima kasih. Namun boleh sedikit koreksi? Ya. Nah, gunakanlah yang warna-warna yang sesuai, yang cocok dengan nuansa spiritual kehinduan. Jadi itu saran saya. Supaya tidak nanti ada kesan bahwa nih Pak Gede Hardi menyeragamkan pakai warna apa? Warna hijau di bawahnya itu. Ya, mohon maaf. Kalau warna-warna spiritual kita di bawahnya kan ada putih, kalau nggak putih apa kuning, kalau nggak kuning apa lagi itu. Ya, orange kah itu. Ya, yang sesuai. Ini go green cocok gitu. Jangan sampai nanti ini dikira oleh masyarakat nih Gede Hardi ngelah apa namanya? Ngelah aturan harus pakai go green ini karena dengan program apa 9 pilarnya yang bernama go green itu. Jadi kalang kamben nih Pio Dalang harus go green itu. Nah, jangan sampai begitu tuh. Boleh ya? Ya, tuh koreksi. Tapi secara keseluruhan kami senang. Jadi termasuk juga yang sekesantinya nih yang sangat ini luar biasa. Aplaus dong. Kemudian terima kasih juga kepada Komisaris Direksi Manajemen Perwakilan BO. BO mana saja yang hadir ke tempat ini? Coba acung tangan. Nusa Dua, Garsu, Gianyar, Siut, Sanur, Panjer hadir. Mana Panjer? Ya, itu yang hadir. Nah, termasuk Kuta. Ya, Kuta siapa yang hadir di Kuta? Cuma satu. Ya, di belakang siapa itu? Bu Lili. Ya, terima kasih. Yang telah hadir ikut berdoa bersama di tempat ini. Ya. Core bisnis yang lain di luar hadis retail yang hadir, ayo acang tangan. BPR tidak, karena Pio Dalang Alit Bu. Ya. Saya lanjutkan. Ini terima kasih yang spesial di bulan Juni year to year kinerja dari Hadis Amblapura ini juga naik. Walau kenaikannya hanya apa? 0,89%. Tapi dengan catatan itu sudah divalidasi oleh IA. 0,89%. Dan secara semester, ini tolong biasakan menyebut, kalau dalam istilah manajemen itu, jangan ngomong Juni sampai September. Nanti, mohon maaf, Januari sampai Juni. Januari sampai Maret itu sudah biasa. Itu udah formnya, standarnya dalam manajemen internasional. Pasti apa? Kalau orang nyebut di internasional Q, jadi quarter pertama. Atau kalau kita kuartal bahasa Indonesianya. Nanti ada Q kedua, quarter kedua, kuartal kedua. Ya, kalau sudah gabungan dari itu namanya apa? Semester. Nanti jangan nyebut lagi Januari Desember 2016 dibandingkan dengan Januari Desember 2015. Jangan ngomongnya begitu. Tahunan. Ya. Sudah namanya demikian. Nah, yang semester tadi saya mendengarkan kenaikan atau pertumbuhan kinerja yang sangat bagus dari dibandingkan dengan tahun lalu semester yang sama, semester 1. Berapa persen tadi disampaikan? Berapa persen tadi disampaikan? Tapi saya masih ada keraguan. Nah, IA kebetulan hadir. Mana IA? Ya, IA di HO semuanya. Semua yang berembel-embel IA, acung tangan. Nah, yang berembel-embel IA, yang terutamanya adalah IA BO Amblapura dan IA HO. Benarkah? Karena saya mendengar suatu yang rancu. 28,5% dinyatakan pertumbuhan. Dengan asumsi ini adalah benar, maka apa? Anda layak dapat bintang ya di Amblapura. Aplaus dulu. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jika ini sudah divalidasi. Ya, mudah-mudahan sudah benar, itu harapan saya. Sehingga apa? Ya diam-diam di ujung timur Pulau Bali ini
Rekan-rekan seluruh personel yang ada di Hardis Amlapura ini telah memberikan kontribusi pertumbuhan yang luar biasa. Tidak salah hari ini saya melangkahkan kaki ke timur, padahal maunya apa? Ke barat. Maunya ikut piodalan hari ini bukan di Amlapura, tapi di negara. Sekaligus kami dapat apa? Pulang kampung. Dapat sembahyang di Merajan Dadir. Tapi saya urung kemarin berdiskusi dengan Ibu KRH, Bu, gimana pulang ke negara kita apakah Amlapura? Akhirnya apa? Balik haluan kami 180 derajat dari arah barat ke arah timur. Ya mungkin angka pertumbuhan yang 28,5% ini yang menuntun kami ke sini. Langkah-langkah kami ke sini. Nah, saya berpesan, saya meminta, jadi mohon terus benahi dengan melakukan analisa-analisa dan evaluasi tentunya melalui apa? Pedoman-pedoman kinerja yang sudah kita berikan. Ada kinerja SIS atau shop in store yang mulai dari toko-toko kecil, baik itu toko-toko bagiannya Hardis maupun dari toko konsinyasi, kemudian departemen, divisi, termasuk di dalamnya SIS ini adalah apa? Nambah sekarang di supermarket, di divisi fresh food, yaitu apa tambahannya? Ya ada toko bakery. Mana kepala divisi fresh food di Hardis Amlapura ini? Acung tangan. Berdiri. Ya, kepala divisi fresh food di Hardis Amlapura. Nah, ibu siapa namanya? Nama Anda? Dayu Raka. Ya, silakan duduk. Kepada saudari Dayu Raka, saya menegaskan, saya menyampaikan kepada Anda dengan departemen yang ada di bawahnya, dengan seluruh personel yang ada di divisi fresh food, sampai dengan ASM yang membidangi dan SM yang bertanggung jawab di BO Amlapura ini, saya menyampaikan bahwa apa? Hardis Bakery yang dipimpin oleh saudara kita, bangun Pak Itim, bisa bangun enggak? Ya, waduh masih kencang. Ya, silakan. Ini namanya Itim Suherman alias Babe. Ya, silakan duduk Pak Itim. Nah, lebih kencang daripada saya. Saya tidak bisa bangun seketika begitu, Be. Mesti lurusin kaki dulu. Ini kalah nih saya, kalah semangat dengan Babe. Semoga Hardis Bakery juga sesemangat Babe ini kinerjanya. Apalagi kemarin bagus. Nah, saya menegaskan apa? Bahwa Hardis Bakery Amlapura ini adalah bagian salah satu toko dari apa? Divisi apa? Divisi fresh food yang ada di Hardis Supermarket BO Amlapura ini. Jangan pernah ragu, jangan merasa lepas dari tanggung jawab bahwa apa? Departemen head yang ada di fresh food, division head yang ada di fresh food, sampai dengan SM dan ASM beserta seluruh divisi yang ada, bahwa sedikit pun ada kerusakan yang terjadi di toko bakery itu merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab divisi fresh food dan divisi-divisi supporting lainnya. Tergantung jenis apa permasalahan yang ada di toko bakery tersebut. Kalau nanti misalkan ternyata ada lampunya yang masalah, siapa yang akan membantu? Divisi ME. Jangan lagi ME tolah-toleh. Itu kan penyewa, itu kan tenan gitu. Jangan berpikir begitu. Bahwa Hardis Bakery itu adalah salah satu toko kita yang ada di supermarket. Di supermarket kemarin ada berapa toko totalannya? Ada berapa toko dalam SIS kita? Berapa? 32. Berarti sekarang ditambah 1 menjadi berapa? 33. Nih Pak Dede, betul Pak Dede ya ASN-nya? Coba berdiri. Ya, Pak Dede jangan lupa sekalipun satu hari nanti tidak nengok Hardis Bakery kita. Setiap hari sempatkan ke sana untuk menengok apa? Terutama 8 standar pelayanan kita. Bersih, teratur, rapi,
dalam setiap memulai kerja dan mengakhiri kerja itu mutlak dilakukan di hadis baikri tersebut. Bisa dipahami semuanya? Terima kasih. Silakan duduk Pak Dede. Nah, evaluasi lain dengan menggunakan kinerja apa? BLPLM, Horekawa, travel agent, dan kinerja sewa tempat. Beberapa hari yang lalu, Hardis Molsyut, Profesor Mantra ini disinggahi oleh 4 bus. Kapan itu? SM-nya saya bertanya. Tahu apa tidak? Tahu kapan? Hari Sabtu. Itu tamu dari mana? Perlakuan spesial Anda berupa apa? Saya ingin tahu. Coba berdiri. Perlakuan spesial Anda yang telah Anda lakukan, ada apa tidak? Jawabannya jujur. Tidak. Anda bersyukur, berterima kasih apa tidak dikunjungi oleh bus itu? Sangat berterima kasih. Kalau kita sangat berterima kasih, apresiasi kita menunjukkan sikap terima kasih itu apa? 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 Ya. Tadi saya tanya, apa hal yang spesial yang Anda lakukan terhadap tamu bus itu? Nggak ada. Berarti kan sama dengan apa? Mengatakan bersyukur, berterima kasih, nggak related. Mestinya apa? Ada rasa syukur, orang datang, ada ucapan terima kasih, ada apresiasi, kan begitu. Kemudian ada harapan terakhir. Manusia hidup tuh begitu. Itu urutannya. Kalau kita hidup dengan urutan yang benar dan jelas, kita lakukan itu konsisten tiap hari, maka hidup kita apa? Yang tadi disampaikan oleh Ari Widiarta pada mengakhiri pesan-pesannya adalah apa? Kita akan tampil menjadi sosok-sosok manusia hebat. Karena apa? Dilandasi rasa syukur. Ada 4 bus datang, walaupun berbelanja sedikit, enggak apa-apa, kita bersyukur. Yang kedua, berterima kasihlah kepada mereka. Yang ketiga, apresiasilah, berpesanlah, berharaplah. Selanjutnya datang kembali, akhirnya kita mencatat siapa tour leadernya, siapa travel agentnya yang menggiring ke situ. Mengalir ini semua. Sehingga apa? Itu tidak merupakan kedatangan yang pertama sekaligus menjadi kedatangan yang terakhir. Kalau tidak ada perlakuan yang spesial, itu adalah kedatangan yang pertama sekaligus kedatangan yang terakhir. Buat apa? BO Anda. Tapi kalau kita memperlakukannya dengan spesial, wow, 4 bus kita rilis di sosmed, kita apresiasi mereka, kita catat siapa tour leadernya, kita catat siapa travel agentnya, kemudian kita tuangkan dalam bentuk kerjasama spontan yang sudah kita siapkan. Karena kan kita terus mencari travel agent yang kita ajak kerjasama. Di Kuta sekarang kinerjanya terus memburuk. Karena apa? Dia lupa apa yang saya perintahkan sejak melaspas pada tanggal 21 Mei. Ini termasuk yang sedang merekam saya ini. Dia lupa. Anda yang merekam saya ini, ya, lupa apa tugas dan kewajiban. Ya karena apa? Saya berpesan bahwa apa? Kita harus kerjasama dengan hotel-hotel di sekitar kita. Nggak usah ngomong jauh-jauh di Kuta itu. Dari ujung Raya Tuban sampai ke ujung utara Raya Tuban, itu sudah ada lebih dari 50 hotel besar kecil yang bisa kita ajak kerjasama. Travel agent sampai dengan detik ini tidak ada listnya. Sampai dengan detik ini belum ada bus perdana yang parkir di tempat parkir bus kita di situ. Dan dengan apa? Dengan cueknya, tanpa ada upaya ekstra. Padahal di situ disiapkan parkir bus khusus. Tapi sampai detik ini tidak ada. Silakan duduk. Setiap kami berkunjung ke Kuta, ya sampai dengan detik kemarin malam, kami selalu memastikan bahwa di Lalin tidak pernah ada orang. Itu kebandelan yang luar biasa yang dilakukan oleh BO Kuta ini.
Mana yang hadir? Saya ingin lihat sosok-sosoknya yang hadir pada hari ini di Kuta ini. Berdiri semua. Jumlahnya berapa? Hitung dari berberapa di mobil? Berapa orang? Berenam. Sopir mana? Ada sopir apa tidak? Sopirnya di mana tidak ikut dia? Muslim. Muslim berarti dia tidak ikut di sini duduk gitu? Tidak mendengarkan arahan saya nih Pak Itim, apakah sudah pindah agama? Hah? Beliau seorang Muslim yang sangat taat. Duduk di tempat ini bukan berarti saya mengajak beliau pindah agama. Inilah yang terjadi lagi. Satu mobil itu mestinya 8 orang. Karena kapasitinya 8 orang. Inilah kebandelannya. Ya, termasuk IA yang menjadi wakil saya di tempat itu. Setiap kami lewat, baik kami mampir atau tidak, di Lalin itu tidak pernah ada orang. Mau bagaimana kinerja membaik dengan cara kerja seperti itu? Artinya apa? Dengan lalu lintas yang begitu krodit, Anda berani-beraninya menantang bahwa apa? Tanpa ada petugas yang mengatur masuk dan keluar orang di tempat itu. Artinya apa? Sama dengan Anda tidak berharap toko Anda dikunjungi. Sama dengan artinya Anda apa? Menolak tamu yang datang untuk berbelanja. Itu arti dari sikap Anda yang bandel ini. Untuk Anda pahami. Apalagi bersyukur, apalagi berterima kasih. Orang yang mau datang Anda tolak begitu saja. Sekali lagi saya melihat yang macam begitu, semua pimpinan SM, ASM sampai IA ini saya akan nonaktifkan. Ini sumpah saya di hadapan itu susunan. Sekali lagi saya melihat yang macam begitu. Karena itu sama dengan mengusir pelanggan, sama dengan menolak pelanggan untuk masuk di tempat itu. Catat ini, detik keberapa, jam keberapa saya berbicara itu. Walaupun konsekuensinya nanti di BO itu jadi kosong, tidak apa-apa. Saya akan buka dada dengan lebar tanpa ada pimpinan BO di tempat itu. Kalau dengan sikap dan karakter macam begini, karena sudah mengusir pelanggan, implementasi budaya perusahaan yang nomor 1 itu sama sekali tidak dilakukan dengan kompak, dengan berjemaah dari gerbang pertama sampai dengan SM-nya, sampai dengan IA yang bertugas di tempat itu. Silakan duduk sekarang. Ini sekali lagi kepada Syut, saya memberikan pembelajaran. Dulu di Kuta, di Nusa Dua itu saya senang sekali. Waktu itu masih kepemimpinan Juli. Tapi belakangan, karena mungkin sudah sering ada bus yang datang, jadi dia cuek. Tidak merasa bahwa dikunjungi bus itu berterima kasih. Apalagi mungkin dilihat belanja tidak banyak, hanya ngotorin saja di lantai 2. Mungkin begitu pikirannya. Kalau dulu selalu diunggah. Diunggah itu artinya saya senang. Dimuat di sosmed, dijadikan DP di BBM, di FB-nya anak-anak Nusa Dua dulu ada. Nah, saya senang, saya mengapresiasi itu. Kalau saya buka pasti saya like and share, pasti itu saya akan lakukan. Entah dengan hashtag yang masih salah pun saya akan lakukan like and share. Kenapa? Itu bentuk apresiasi saya. Bahwa apa? Oh, sudah ada, kalian sudah mendatangkan bus. Parkirnya minimal tidak belanja 1 rupiah pun, saya akan masih bersyukur juga. Karena apa? Minimal parkir kita dipadetin. Dilihat oleh orang-orang banyak yang warawiri di jalan raya itu bahwa parkir kita penuh.
tidak berbelanja pun saya akan bersyukur. Itu saya sampaikan. Karena apa? Dengan dilihat begitu, aura vibrasi positif akan mengalir dari tempat parkir kita. Itu berbisnis. Tidak hanya apa? Berbisnis itu sekarang dapat 1.000 rupiah, 1 juta, 100 juta, 1 miliar yang dinikmati di depan mata kita. Tidak. Bukan seperti itu. Di Bali ada konsep. Dalam apa? Dalam kerangka dasar agama Hindu. Salah satunya adalah apa? Karma pala. Betul. Itu dalam Pancasrada. Itu ada karma pala. Nah, artinya apa? Karma pala. Berbuat apa? Hasil. Ya apa tidak? Berbuat dulu, hasilnya apa? Ya. Akhirnya kalau sudah orang menikmati hasil, baru disebut apa? Pala karma. Sekarang ke karma pala dulu. Berbuat dulu, nanti baru ada pahalanya. Sama seperti apa? Terima kasih. Mestinya apa? Kebalik ini yang benar ngomongnya. Kasih, baru terima. Jangan terima dulu baru kasih. Ini salah. Salah ini, salah apa? Makanya ada acara dalam bahasa Inggris apa? Thanksgiving kan? Iya kan? Ya, Thanksgiving. Kita harus memberi dulu. Bukan kita menerima. Dan dalam setiap kita buka toko, kita melakukan itu. Dalam berkarya sehari-hari juga sama kita lakukan. Ya, kita berkarya, kita akan menerima hasil. Bisa dipahami filosofi sederhana itu? Ya. Kalau Anda sekarang bawa apa? Oh, terima kasih. Anda menerima dulu, baru kasih ke orang. Salah. Seumur hidup akan jadi pengemis. Kalau pengemis hidupnya kan menerima aja. Coba sekarang berbalik. Punya uang 200.000, sisihkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Bahwa apa? Punya uang 2 juta, sisihkan. Sisihkan berapa? Itu ada, saya mengajarkan. Untuk Anda putus dari rantai kehidupan yang miskin, punya penghasilan 1 juta pun, sisihkan. Itu ada Taipan nomor 1 orang terkaya di Hong Kong. Namanya Lee Ka-shing. Lee Ka-shing itu menyisihkan berapa? 35%. Ya, 25% dari total penghasilannya adalah untuk diapain? Ditabungkan. Dalam situasi apapun. Kalau dia menghasilkan 1.000 rupiah, dia sisihkan berapa? Sudah hukum hidupnya 25% disisihkan berapa? 250 rupiah. Kalau dia menghasilkan 1 triliun per tahun, maka 250 miliar dia sisihkan. Begitu terus. Akhirnya apa? Dialah pengusaha Hong Kong yang bekerja dengan tanpa menggunakan pinjaman bank. Caranya agak kolot. Nggak perlu pakai pinjaman bank, karena apa? Uang tabungannya sendiri, seperti dia punya bank sendiri jadinya. Ada yang kemarin. Nah, ini yang harus saya revolusi karakternya, mentalnya. Ya, ini terutama di Kuta. Dari rakor kemarin itu katanya bahwa penabung tidak perlu. Nah, saya akan mensyaratkan kalau sudah menjadi karyawan harddisk, menabung itu wajib. Kalau tidak, silahkan pamit. Karena apa? Sumpah saya membuat karyawan nyaman itu ada yang harus dilakukan jangka pendek dan harus ada dilakukan jangka apa? Panjang. Tidak semua seperti mengecap apa? Ya, ini cabai, gigit langsung pedas. Dalam jangka pendek, bagaimana tunjangan kinerja ini didapatkan? Dalam jangka panjang, bagaimana harddisk ini menjadi rumah revolusi mental, rumah revolusi karakter, sehingga harddisk ini berkontribusi buat program revolusi mental dari pemerintah Jokowi. Ya, punya uangnya apa?
Bukan lagi keluar ini, keluar ini, keluar ini, enggak. Prinsip menabung untuk bisa kita memutus rantai miskin itu adalah apa? Dengan auto debit. Jadi begitu kita penghasilan kita masuk tercatat dalam bulanan langsung dipotong. Memang begitulah caranya. Nanti di HC saya akan mensyaratkan bahwa apa? Jika menjadi karyawan harddisk maka wajib hukumnya untuk menabung. Tanpa itu silahkan mepamit. Saya menegaskan. Karena apa? Hanya dengan cara itu kalian di tempat yang paling golongan paling rendah. Kalau di toko adalah SE, Sales Advisor, golongannya golongan 1A, nanti dia akan bisa menyekolahkan anaknya jadi sarjana. Tanpa itu nggak akan mungkin. Seorang supir dia akan bisa menyekolahkan anaknya jadi sarjana. Satu-satunya cara hanya seperti itu. Nggak ada cara lain. Dengan cara apa? Nih pepatah lama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, hanya itu yang bisa digunakan. Caranya adalah apa? Menabung itu memperjuangkan tunjangan kinerja rekan-rekan bisa di apa? Bisa di apa? Bisa dicapai. Sehingga rekan-rekan dapat gaji. Tunjangan kinerja itu berapa persen dari proporsi gaji? Berapa persen? 20%. Mestinya kurang. Karena apa? Ajarannya Lee Ka-shing itu adalah 25% mesti kita tabung. 25% mesti kita tabung. Itu ajarannya Lee Ka-shing. Tapi kita sudah menyisihkannya hanya 20%. Dan itu pun saya dengan Ibu KRH kemarin buat simulasi. Wah, kalau kita nabung sekian, gila 10 tahun lagi saat si Hili kuliah, ini kuliah akan ada uang sekian miliar. Kami tidak menyangka, tidak menyana bahwa apa? Uang yang bisa kita gunakan biasanya makan di tempat ini, makan di tempat itu, saya pangkas dengan Ibu kemarin. Tidak ada lagi makan keluar, kita makan di dalam aja. Makan keluar acaranya hanya saat apa? Ulang tahun. Kalau enggak ada acara ulang tahun, enggak makan keluar. Kalau secara pribadi, secara keluarga. Kalau nemenin klien ya terpaksa kan begitu. Karena itu adalah kewajiban. Ya kalau acara keluarga dulu kami hampir saban pekan makan di luar. Kalau sekarang ya kami kurangin, kami pangkas. Akhirnya dapat sebulan itu berapa? 10 juta dapat. 10 juta sekarang kalikan. Per 1 juta aja kemarin sudah berapa? Sudah 300 juta. Kalau 10 juta berarti berapa? 3 miliar. 3 miliar loh. Itu dari uang kami yang makan yang biasa kami gunakan untuk setiap pekan itu. Sekarang pangkas itu semua. Berarti sudah ada 10 juta dari kami berdua. Itulah yang kami tabung. Caranya adalah apa? Pada saat kami terima gaji nanti potong langsung. Kalau enggak keterima dulu masuk ATM, nanti baru disisihkan. Bos yang ada sisa aneh itu. Ya bukan telah. Kalau nunggu dari sisa ATM ya, pasti akan habis. Nah, kami gunakan dengan cara seperti itu. Sehingga apa? Satu poin akan tercapai, bahwa kita di harddisk ini terevolusi. Dengan uang 1 juta ada 300. Dengan uang cuma 250.000, itu kemarin berapa? 250.000 per bulan. Itu ada 10 tahunnya menjadi 74 juta. 250.000 per bulan, nanti di akhir tahun ke-10 menjadi 74 juta. Itulah yang dipakai oleh si sopir harddisk nantinya, oleh si tukang CS, tukang pel harddisk nantinya untuk apa? Untuk menyekolahkan anaknya kuliah. Tanpa itu gak akan bisa. Bapakmu lulus SMA ya kamu ya SMA aja lah dulu. Kamu jangan melewati bapakmu. Nanti akan begitu lahir prinsip. Karena apa? Bapaknya menyampaikan kalau 250 ditabung, bapak nggak ngerokok. Ya kalau nggak ngerokok nanti bapak sehat panjang umur, kan itu jadinya. Ya lambat bapak mati, nanti banyak kamu repot. Ya itu si Ronald. Ini ada case.
saya contohkan sebagai apa? Sebagai role model di HO. Ronald IT kita ini perokok. Sekarang dia ngurangin merokok, belum selesai tuntas. Sudah bisa nabung sebulan itu antara 500 sampai 1 juta. Kalau bisa dituntasin tidak ngerokok lagi, tentu ya bisa sampai dengan 2 juta. Padahal dia hanya seorang head departemen yang ada di HO. Dari apa? Uang bakar-bakar diri loh. Sekarang 1 Sampurna Mile itu berapa? 20.000. 20.000 sebulan sudah berapa? Sebulan sudah berapa? 600.000. Itu kalau yang 1 hari 1 bungkus. Ada yang 1 hari sampai apa? 2 bungkus. Nah dari situ aja disisihkan. Kita tidak merokok atau juga tidak mati. Ya apa tidak? Malahan tambah sehat. Ya, malahan tambah sehat. Itulah disisihkan, itulah digunakan. Ini harus saya revolusi. Ada yang menuliskan kemarin itu, oh nabung tidak cocok. Langsung saya coret, langsung saya counter bahwa apa? Yang tidak mau menabung silahkan. Apapun konsekuensinya, kalian mundur karena beda prinsip dengan saya, silahkan. Saya akan bayar kewajiban Anda. Sui misalkan, Pak saya tidak mau nabung Pak, saya pamit, silahkan besok teken ke kantor. Kewajiban perusahaan kepada Anda saya akan bayarkan tuntas. Silahkan, kita beda haluan. Saya sangat strict, nggak bisa ditawar-tawar urusan itu. Ini saya sampaikan untuk disebarkan ke seluruh BO. Itu mutlak. Kalau itu yang disampaikan, maka usulan itu saya terima. Bahkan saya memohon maaf. Karena apa? Di Kuta kan beda jam kerja, mestinya ada tambahan gajinya. Kalau itu yang kemarin dikoreksi, saya memohon maaf kepada tim Kuta. Ini HC salah buku, walaupun itu bukan salah saya sebagai pimpinan tertinggi di sini, saya mohon maaf. Walaupun itu salah dari Direktorat HC. Karena ternyata apa? Menggaji dengan standar yang sama dengan Nusa Dua, dengan Sanur. Ya dengan BO lain yang ada di Kabupaten Badung itu. Yang mestinya berbeda. Saya sudah menyampaikan dari awal bahwa apa? Kuta itu dengan jam kerja yang lebih panjang. Dan apa? Tentu ada tambahannya. Itu dilupakan, dilupa-lupain. Ya itu harus ditambah. Tapi kalau tabungan tidak ada opsi untuk ditawar. Karena saya melatih kalian untuk memutus rantai kemiskinan. Dan itu sudah saya buktikan. Mohon maaf, saya panjang lebar menyampaikan. Mumpung hujan, suasana juga baik. Di Merajan Dadil kami. Ini Merajan Dadil. Tahu Merajan Dadil? Pasti semua yang beragama Hindu akan terkumpul. Kumpulan yang paling bawah namanya Merajan Keluarga. Iya apa tidak? Kumpulan yang satu tingkat rumpun ini bernama Dadil. Iya apa tidak? Nah di Dadil kami itu hanya ada 23 kakak, termasuk adik saya. 23 kakak. 23 kakak itu keluarga kami, saudara-saudara kami adalah saudara kami yang berada pada bawah garis kemiskinan. Itu asalnya dari desa Penyaringan, Pangkung Kekuwo. Nama Banjarnya aja Pangkung Kekuwo, di situ hanya ada Kekuwo saja. Nah, itu di situ. Nah, oleh leluhur-leluhur kami, kakek-kakek kami yang sekarang sudah meninggal, sudah jadi di Rong Tiga ini, di Merajan kami. Ada ide apa waktu itu? Mereka tuh rata-rata jadi buruh. Buruh apa? Buruh penyakap kebun, buruh penyakap sawah, kemudian buruh tukang panjat kelapa. Apa yang dilakukan? Mereka bersepakat dengan bapak saya bahwa ayo kita menabung yuk 1 bulan. Setiap purnama Sari Banten kita wajibkan minimal 50.000.
Mereka itu punya kesepakatan begitu, yang di bawah standar itu. Tapi D lebih mampu, jadi masih mesari lebih gitu. Ya, siapa yang merasa diri lebih mampu, jadi mesari Banten lebih dari itu. Minimalnya adalah 50.000. Yang tukang panjat kelapa profesinya hanya tukang rumah, tukang pengayah tukang itu, dia bisa mesari 50.000. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lihat canangnya pada saat Madura 50, ada tiba-tiba yang 200.000, ada yang 100.000, ada yang 150.000. Saya terus Gede Hardi masa ikut yang 50.000? Ya, saya akhirnya tambahkan nih dengan Ibu Kaira. Kami apa mesari di situ, amplopin 500.000 kami taruh. Terkumpul uang berapa? Setiap purnama kan tiap bulan. Berarti akhirnya menabung setiap apa? Setiap bulan. Selama 10 tahun terkumpul uang berapa? 128 juta. Selama 10 tahun. Tabungannya hanya jalan 10 tahun. Sekarang cucu dari kakek yang sudah diaben dan sudah melingkir di Rong Tiga itu, setiap odalan di Merajan kami tidak pernah lagi ada urunan. Tidak ada lagi urunan begini, tidak perlu. Karena apa? Uang 128 juta itu mereka minta, Gede Hardi mau nggak menerima nih uang Merajan ini, titip uang Merajan ini, dikasih bunga kalau bisa yang lebih besar dari bunga bank. Kalau tidak ya sama aja dengan bunga bank. Akhirnya apa saya menyampaikan? Bunga bank deposito hanya 10%. Ya saya menyampaikan berikan sudah 2% per bulan. Ya itu yang lazim, yang terjadi. Kalau di LPD orang pinjam uang katanya 2%-an. Ya saya sampaikan 2% lah per bulan. 128 juta, anggaplah 125 juta. Per bulan dapat bunga berapa? 2,5 kali 2, 125, 2,5 juta. Iya apa tidak? Nah, kalau odalan sekarang berapa lama? Odalan Hindu 6 bulan, 6 bulan Bali. Kalau kalender berapa? 7 bulan. Kalikan sekarang 2,5 kali 7, ada 17,5 juta. Kami odalan gak habis gak uang 7,5 juta? Kalau odalan Alit, kalau odalan Agung sekitar 25 juta. Perlukah urunan lagi? Kalau sekarang 2,5 juta per bulan kali 7 bulan sudah ada 17,5. Tidak perlu lagi. Belum lagi apa? Kami memelopori setiap odalan saya menyampaikan harddisk yang akan maturan Bantennya. Praktis uang yang 128 keluar apa tidak? Enggak keluar lagi, nambah terus. Sekarang saldonya sekitar 270 juta sudah. Karena nambah terus. Kami memelopori seperti itu. Ada terus yang jadi tenaga kerja ke Australia, tenaga kerja ke Jepang. Dia berhasil sukses. Setelah sukses di Jepang, bisa membayar hutang. Apa yang terjadi? Saya yang maturannya nanti odalan. Sekarang di Merajan Dadia kami antre. Sekarang waiting list sampai odalan yang 3 kali berikutnya itu sudah waiting list yang akan maturan apa? Maturan apa? Harddisk sekarang mau nyisipin masuk tuh nih harus antre. Nggak bisa harddisk maturan sesukanya di Merajan kami. Karena apa? Yang lain-lain yang sudah merasa berhasil dalam hidupnya, dia apa? Dia sudah waiting list. Sampai odalan ketiga berikutnya nih harddisk nggak bisa. Karena sudah ada, kami booking, kami yang maturan nanti. Odalan berikutnya kami booking, kami yang maturan nanti. Nggak ada. Itulah revolusi yang terjadi. Akhirnya apa? Generasi berikutnya sudah aman. Makanya seringkali saya menyampaikan, saya pegang nih, kamu sudah besar sekarang. Kakekmu tuh ada di situ. Kamu serius sembahyang, berterima kasihlah kepada kakek-kakekmu yang sudah di Rong Tiga itu. Karena beliau yang men-setting kamu bisa makan, odalan makan rame-rame, nyam-nyam bareng-bareng, menyamu beraya kan itu. Ya tanpa keluar uang sedikit pun. Itu kakek-kakek kamu yang prepare. Yang dimediasi oleh bapak saya di kampung. Itu yang terjadi. Itulah kekuatan apa? Kekuatan kebersamaan, kekuatan gotong royong. Paham? Seperti itu. Mudah-mudahan menginspirasi buat rekan-rekan
di Merajan Dadil supaya tidak terus tiap 6 bulan terus kini ngagah bawa dompet, kalau bisa kiri-kiri paling duri ngoyong nyanan pengsing perlu apa? Pengsing perlu mah ya urunan ya, seperti itu biasanya yang terjadi. Kalau di tempat kami tidak perlu antre dia, saya ya bisa ya, saya yang maturan begitu. Kalau mau true story-nya nanti kalau mau ikutin pada saat kami ada odalan di Merajan Dadil ya. Walaupun kami dari keluarga miskin, tapi sekarang dengan bekerja di Australia, dengan ada bekerja di Jepang, ya praktis mereka sudah punya rumah lah, semua rata-rata itu. Dari dulu gubuk semua. Karena semua pendatang dari mana? Dari Tabanan. Ke negara itu hanya bawa pakaian di tubuh saja. Ke negara jadi pendatang. Kalau ibu, keluarga pendatang dari Mengui Badung di Bahe. Ya. Ke negara juga sama. Ya hanya bawa pakaian yang ada di tubuh saja. Nyakap lahan orang, kemudian setelah itu dengan spirit, dengan passion terus untuk maju, bisalah. Bahkan di kampung dulu bapaknya Ibu KRH jadi pendesa yang merevolusi tata cara upacara di desa Pakraman, desa Penyaringan, itulah bapaknya dari Ibu KRH almarhum. Waktu menjadi pendesa adat di desa kami, itu direvolusi semua. Yang dulu tata cara yang masih kolot itu semua direvolusi berdasarkan apa? Semua berdasarkan textbook yang tertulis, takwil. Tidak ada yang mengatakan muloketo. Namun muloketo pangkas sudah. Ya, tradisi muloketo itu tidak ada lagi. Semua berdasarkan takwa. SOP dalam kerangka agama Hindu itu bernama apa? Takwa. Ya, takwa upakara. Itu SOP-nya. Itu dipakai. Karena sudah ada SOP, ngapain kita langgar? Yang muloketo itu kan tradisi. Ahok bilang dalam kampanyenya sekarang apa? Benarkan yang biasa atau biasakan yang benar? Kampanyenya Ahok sekarang apa? Benarkan yang biasa apa biasakan yang benar? Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Kalah Surya Siu ya, kayak di Lombok itu ada saudara saya tinggal di Lombok ya, orang Bali juga itu, bahwa apa ini di kampung ini nak mulu profesi ini maling gitu ya, lah menjek mah dari maling aja ohnya itu loh, lah mencising dari maling cising bisa hidup tuh. Karena itu yang benar tuh. Oh, saya jawab kok dari maling kok benar tuh? Iya, kenapa? Membiasakan atau membenarkan yang biasa? Membenarkan yang biasa. Jadi maling itu sudah biasa, itulah dibenarkan. Itu nggak bisa. Saya bilang kamu keluar dari desa itu, dari Mendoyo, jadi polisi, tinggal di kampung itu. Ya, akhirnya apa? Dia keluar exit dari kampung itu. Masa jadi maling adalah benar? Ya, karena ada juga desa tertentu bahwa apa? Jadi pengemis adalah benar tuh. Ya, nggak ada yang macam begitu. Tuhan tidak akan pernah menistakan, meremehkan umatnya dengan menjadi pengemis, dengan menjadi maling. Jangan mengatakan bahwa itu ajaran Tuhan, nggak ada. Tuh, kan ada yang sebagian besar mengatakan, namun sing tiang ngemis, namun sing tiang ide-ide, nak tiang gelam, betul. Bener saja gelam, sing yang makan kan gelam. Ya apa tidak? Iya, sing yang makan kan gelam, tuh. Ya, tapi itu bukan ajaran Tuhan. Iya, itu ajaran pemalas. Jelas ya? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya itu bisa ditangkap oleh seluruh rekan-rekan. Dan ini adalah bagian dari revolusi, terutamanya revolusi karakter di rumah harddisk ini. Saya minta tolong sesuai dengan tema dan spirit HUT. Ini mohon perhatian lagi. Sesuai dengan tema dan spirit HUT GH Holding yang ke-19, yaitu membangun karakter hebat dengan 9 pilar grup harddisk, yaitu melalui Triple C. Ini pertama adalah membangun kompetensi dengan knowledge dan skills. Yang kedua membangun karakter. Yang ketiga membangun compliance. Membangun kompetensi hebat, membangun karakter hebat, membangun compliance hebat. Yang selanjutnya maka kita akan menjadi sosok-sosok pribadi yang memang menjadi sosok pribadi manusia hebat. Sehingga harapan dari harddisk ini
ke depan akan mampu terwujud. Pertama, mewujudkan kenyamanan kerja bagi personil yang meniti karir di dalamnya. Yang kedua, menjadi tempat kerja incaran bagi para pencari kerja. Yang tadi saya sampaikan mohon pamit keluar itu nanti akan menyesal. Saya akan buktikan. Karena apa? Di Kuta, tanggal 21 Mei yang lalu saya bersumpah bahwa apa? Demi Tuhan saya bersumpah, saya tidak akan menikmati kesenangan hidup saya. Saya tidak akan membeli kesenangan hidup saya sebelum saya mampu mewujudkan Harddisk ini menjadi rumah yang nyaman untuk berkarir, menjadi perusahaan incaran bagi para pencari kerja, menjadi perusahaan apa? Tempat merevolusi karakter setiap personel yang pernah mampir di dalamnya. Gajah Mada punya sumpah Amukti Palapa tidak akan makan hasil dari Nusantara ini sebelum bisa mempersatukan Nusantara. Gede Hardi yang notabene juga garis keturunan Gajah Mada masih kan makanya di Bali Gajah Mada kan? Iya apa tidak? Ya pasti kakiang apa buyut apa ada Gajah Mada tuh kan begitu. Ya punya sumpah juga bahwa apa? Harddisk harus menjadi rumah yang nyaman buat berkarir. Harddisk menjadi perusahaan incaran. Saya selalu searching. Harddisk harus menjadi rumah revolusi karakter. Caranya bagaimana? Harus saya melakukan cara-cara ekstrim juga. Karena kalau tidak, nggak bisa. Kemarin saya memohon kepada rekan-rekan partisipasi aktif. Anda ingin nyaman, Anda ingin senang, Anda ingin ini berkarir di tempat ini, keinginan Anda apa? Bukan berarti semua saya penuhi, tapi saya filter. Yang baik saya arahkan harus terpenuhi. 3,5%. Ada yang sampai 6%. Ya apa tidak? Nah, 3,5% rasio terbaik itu pakai acuan. Rasionya tidak terlanggar, tapi gaji pegawai apa? Dinaikkan. Peraturan juga tidak dilanggar. Caranya bagaimana kira-kira? Caranya bagaimana? Kayak di Amlapura ini maksimal ada 90 orang aja. Nggak lebih dari 90 orang. Woi, repot gadi pak. Nyanan lah sebelumnya kan nggak tahu magae. Apa tidak? Tidak. Karena kalau caranya bekerja begitu juga nggak nyaman. Ini di mana-mana ada aturan. Oh, dilemurin terus tidak dibayar pak? Itu nggak ada yang macam begitu. Pagi hari konsentrasi di mana lebih banyak? Di press sama di receiving. Nggak boleh ada yang kurang. Sore hari konsentrasi di mana? Hasil sama di pelayanan. 4 orang ini kita bisa atur menjadi 6 orang. 6 orang pack-in. 4 orang ini mestinya kalau shift diatur kan bisa 2 menjadi 2. Ya apa tidak? Kita akan bisa pecah 6 orang itu bisa menjadi pagi 2, sorenya bisa jadi 4. Dengan cara apa? Ini shiftnya shift pecah. Di split. Ya di Kuta sore hari kredit. Di parkir ada 2. Pagi 2, sore 2. Akhirnya pagi tetap menjadi 2, sorenya menjadi apa? 3. Dengan cara apa? Pemecahannya seperti itu. Jam kerjanya bagaimana? Kalau kita bekerja 8 jam atau 9 jam per hari, yang penting kan terpenuhi 8 jam atau 9 jam. Ya apa tidak? Ya, yang penting terpenuhi itu. Pagi hari kalian masuknya nggak usah jam 8. Masuk jam berapa? Ya, jam 10 atau jam berapa? Yang kalau memang harus preparing pagi, masuk jam 6. Pulang nanti jam berapa? Sore hari datang lagi pada saat jam puncak. Caranya adalah seperti itu. Ya, kanguin, ada yang PS digilir. Pagi sore, siapa yang giliran pagi sore hari ini? Oh si A. Besok siapa yang giliran pagi sore? Si B. Sehingga jumlah sore hari tetap pada saat kita jam sibuk itu kita bisa memaksimalkan dengan menomorsatukan pelanggan. Jadi ada 1001 cara Arjuna bahwa apa? Sebelum matahari terbenam, kalau saya tidak berhasil memenggal kepala si Jayadrata, maka saya akan bunuh diri. Itu sumpahnya. Walaupun sebenarnya sudah mau apa? Sudah mau tenggelam kan? Belum juga berhasil. Tapi karena kita terikat dengan sumpah. Saya mengatakan sumpah dalam zaman modern ini sebenarnya apa? Determinasi.
Apa itu determinasi? Ketetapan hati, keteguhan hati. Dalam bahasa Mahabharata disebut apa? Sumpah. Kalau saya ngomong determinasi, bersumpahlah pada dirimu sendiri. Itu sebenarnya perintah saya. Kalau Anda bersumpah dengan dirimu sendiri, maka kata-kata itu akan kita catat. Catat dalam buku dan catat di sini. Karena apa? Itu merupakan ketetapan hati, keteguhan hati kita. Perlu itu. Dalam zaman kekinian ini, sumpah palapa. Ada yang menghambat seperti Kebo Iwo dari Bali, yang susah ditaklukkan, susah diatur. Kalau itu dilawan, nggak berhasil mencapai visi mempersatukan Nusantara. Maka dengan cara terpaksa, suruh gali apa? Sumur. Kubur dalam sumur itu. Karena kalau enggak, sumpah itu ini. Caranya bagaimana? Itu tidak baik. Tuhan menjelaskan, kalau kita melakukan ketidakbaikan dengan tujuan landasan yang dituju adalah benar, itu dibenarkan loh oleh Tuhan. Di mana faktanya? Yudhistira masuk surga, padahal dia pernah nggak bohong? Pernah nggak bohong? Pernah nggak bohong dia? Ntar kalau ditanya, gurumu Drona akan menanya kamu saja, karena kamu adalah manusia terjujur di dunia ini. Benarkah Aswatama meninggal? Telah mati? Benar guru, Aswatama gajah. Gajahnya kecil kan? Kenapa? Karena itu Krishna sudah mendoktrin kamu melakukan kebohongan untuk meluruskan kebenaran ini. Tapi jangan berdalih. Zaman sekarang kan banyak manusia berdalih. Jangan nih nak korupsi, nak ngon bantu masyarakat gitu. Nah, itu berdalih itu. Gak bisa yang macam begitu. Jelas hal itu? Ya. Sehingga apa? Nggak ada yang mengatakan bahwa apa? Gajah Mada telah menjadi pendusta, pendosa, tidak. Di tangan Gajah Mada lah Nusantara dipersatukan. Cikal bakal bernama Republik bernama Indonesia itu sebenarnya apa? Kaki yang pendiri kita itu adalah apa? Gajah Mada. Nah, Soekarno hanya mendeklar saja. Itu jerih payahnya. Saya juga apa? Melakukan segala hal sekarang demi apa? Terwujudnya visi Hardis menjadi perusahaan nyaman buat berkarir, visi Hardis menjadi perusahaan incaran buat pencari kerja, visi Hardis untuk menjadi apa? Rumah revolusi karakter ini terwujud. Dengan bukti-buktinya, dengan fakta-faktanya. Tanpa bukti, saya sama dengan omong kosong. Kalian akan ngeledekin saya dari depan belakang. Tapi kalau sudah ada buktinya, nanti sudah keluar, tabungan saya udah sekian loh, nggak kerasa udah saldonya sekian. Nanti pelanggan juga begitu, belanja ke Hardis sambil menabung. Nah, aneh, belanja ke Hardis sambil menabung, saldonya terus bertambah. Kartu HCC-nya nggak ada lagi pakai kartu HCC itu, kartu HCC-nya nanti buku tabungan. Jadi setiap dia transaksi, selesai transaksi, nanti di meja kasir akan ada tambahan mesin lagi satu. Mesin apa kira-kira? Printing untuk print saldo tabungan. Di tempat itu di print saldo tabungan jadi sekian, saldo tabungan jadi sekian. Ini aneh, belanja sambil menabung. Karena apa? Nggak ada lagi biar nggak repot ngundi HCC, biar nggak repot ribet. Itu nggak perlu ngundi HCC ya, yang dapat hanya segelintir orang. Tapi kalau sekarang dengan cashback masuk ke tabungan, semua orang yang berbelanja akan berduyun-duyun, berbondong-bondong, karena saldonya nambah terus. Nggak perlu juga nyiapin ikut-ikutan seperti apa Tiara Dewata. Ini ada dapat mug, dapat magic jar, dapat apa itu ikut-ikutan. Hardis not follower, Hardis is a leader. Ya. Di Hardis baru nanti belanja apa? Saldo tabungan nambah terus. Karena apa? Saya buka kemarin, mudah-mudahan nanti IT nggak hadir hari ini. HCC yang aktif sampai dengan transaksi dari Januari sampai Juni itu berapa ribu?
Kemudian khusus yang aktif pada bulan Juni itu berapa ribu? Estimasi saya tidak kurang dari 300.000 sampai dengan setengah juta. Setengah juta customer inilah yang kita create, yang terus angka tabungannya bertambah. Ya, melalui apa? Melalui pembelanjaan. Caranya apa? Belanja 1 juta 1 bulan, tabungan nambah 25.000. Belanja apa? Susu yang beli Kang Wang hadis rugi. Ya, saya tabrak aturannya. Ada susu marginnya berapa? Dia akan protes, Pak Dewa. Susu Pak, marginnya cuma 1% Pak. Orang belanja susu 1 juta, kan untung kita cuma berapa? 10.000 kalau 1%. Ya apa tidak? Ya. Kalau sekarang tabungannya nambah menjadi 25.000, hadis untung apa rugi? Sing mapo, mayatnya. Ya, sing mapo mayatnya tuh. Ya nanti aliang dini rugi, nih lebih gitu loh. Nih mau kohabean, nih dini ali tagihin untung gitu. Nih berak itu Kang Wang, ya do tagihin untung gitu loh. Nih mokoh tagihin untung monster dewa belanja nih cek papok, rugi pokoknya bahang bu gitu. Ya lamun nih mokoh ya pang beragin gitu loh. Ya seperti itu nanti caranya. Ya kita cross subsidi. Nah itu program kita. Ya nantinya. Tanpa itu nggak akan bisa. Baru kita akan bisa meng-create seal kita akan tumbuh sedahsyat pertumbuhan Karangasem ini atau Hadis Amlapura ini 28,5%. Ini inspirasi buat BO lain dan inspirasi buat hadis yang lain. Ini saya masih positive thinking, itu adalah benar. Ya, ya mudah-mudahan benar itu Bu Yansri. Jadi mohon maaf pada segala kekurangan dalam manajemen tata kelola perusahaan selama ini. Terutamanya adalah tata kelola SDM. Sesuai dengan sumpah saya yang tadi saya sampaikan, saya bersumpah seperti sumpah palapa bahwa saya tidak akan menikmati kesenangan hidup saya. Kesenangan hidup saya, rekan-rekan tahu bahwa saya suka otomotif. Karena saya berkarya, berkarir, lahir, kemudian merevolusi diri saya di dunia otomotif. Yang bernama apa? Toyota Motor yang saya cintai. Saya suka otomotif. Kesenangan hidup saya adalah itu. Saya tidak akan membeli lagi kesenangan hidup saya sebelum saya berhasil memenuhi sumpah saya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan di hari yang baik Purnama Kase, Anggara Kasih, Kajeng Kliwon. Semoga apa yang saya katakan melekat dalam pikiran saya, melekat dalam hati saya, sehingga itu menjadi guru dalam tindak tanduk langkah gerak saya dalam memperbaiki tata kelola perusahaan ini supaya hadis ini bisa recovery. Terima kasih. Ya. 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 Ibu mau berdiri? Oh tidak. Ya. Jadi saya berpesan kemarin, tapi sampai sekarang belum saya terima. Sudah sampai di BO semua? PR-nya sudah direkorkan kemarin? Sudah? Sudah direkorkan? Ya. Saya meminta partisipasi aktif. Artinya apa? Per BO itu pemikirannya saya tampung, saya terima. Baik buruk itu wajar. Seorang anak punya pemikiran salah wajar. Kayak tadi, Pak, saya tidak suka menabung Pak. Saya nak demen mau belanja udah sih, menabung sing demen gitu loh. Bukan urusan nih sing musuang pipis sing demen gitu. Mau belanja baru demen ya gitu. Nah, yang begitu udah apa-apa, saya terima dulu. Tapi saya kewajiban sebagai orang tua saya akan menjelaskan. Ini loh, ini loh, ini caranya. Saya akan jelasin. Ya ini mesti ngirit, tapi nabungnya jangan apa? Ini nabungnya kan begini. Kalian saya minta nabung itu kan selama ini tunjangan kinerja rekan-rekan kan jarang sekali tercapai. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Alias nih Pak Dewo menyampaikan dari Januari sampai Juni, nih saya sampling aja Pak Dewo berapa kali dapat tunjangan kinerja? Dari Januari sampai Juni, jawab jujur. Mun sing tahan man aja jawab sing tahan man. Berapa kali dapat? Jawab jujur. Pernah 1 kali. Bulan apa? Bulan Juni. Ya. Bulan Juni kemarin kayaknya dapat. Dari Januari sampai Mei mekento. Nah, ya. Sekarang saya rubah caranya. Bahwa apa? Mulai bulan Juli ini supaya semua personil ini
berebut, memacu diri, mudah-mudahan nanti terbukti di bulan Agustus sudah ada bukti hasilnya. Bisa dapat tunjangan kinerja. Dari biasa tidak dapat, dari biasa kita terima uang misalkan, Pak Dewo tunjangan kinerjanya berapa nilainya? 300. Nah, dari gaji, total gaji berapa? Total gaji berapa? 19. Ditambah tunjangan kinerja 300. Jadi totalannya kalau dapat 22. Kenapa? Sebagai apa? Staf apa? Staf EDP. Staf masa 19? Katanya tadi ini 18. 2.200.000 staf. Ya. Berapa tuh staf? 2.200.000. 2.200.000 staf. Anda kok jadi ini? Kenapa? Oh, ada BPJS, ada apa? Ya. Nah, anggaplah sekarang 19. Kemudian kalau tidak dapat tunjangan kinerja, terimanya berapa? 16. Kalau dapat tunjangan kinerja jadi klop 19. Sekarang kan sudah terbiasa hidup dengan 16 kan? Ya apa tidak? Ya apa tidak? Mati hidup dengan 16. Hah? Apakah punya pinjaman di luar? Tidak. Tuh. Nah, sehat, tidak mati, asung karo sehat ini sampai sekarang dengan uang 16. Kalau nanti sekarang kita dari sisi perusahaan, tata kelola SDM-nya kita perbaiki, kita benahi. Tiap bulan terus dapat 19. Anda terus disuruh tabung yang 300 itu. Sekarang sudah punya anak? Belum. Sudah menikah apa belum? Ya. Ya. Saran saya pilih salah satu. Kali depan. Ya. Namun singnya Pak Jeng idihang. Tuh. Ya. Tuh. Nah, kalau sekarang nabung 300, berarti 10 tahun Pak Dewo akan punya saldo kurang lebih 85 juta. Kalau dengan 250.000 itu 74 juta. Ini akan 85 juta. Tatkala Anda sudah punya anak, nanti berusia 12 tahun, sudah mulai dia naik SMA, itu tabungan udah bisa ditarik. Bahkan apa? Akan bisa sampai ke jenjang kuliah. Kenapa? Dengan 1.600.000 toh juga bisa hidup normal. Ya 300.000 alokasikan untuk itu. Jadi selama ini katakanlah dari Januari sampai Juni ini adalah apa? Bulan apa? Bulan puasa, bulan penyiksaan. Bulan tidak dapat tunjangan kinerja. Katakan aja bulan penyiksaan ekstrimnya. Nah, bulan penyiksaan itu diakhiri bahwa apa? Juli sampai dengan Desember dengan segala upaya kita pacu. Target-target yang tidak sesuai kita sesuaikan, rencana-rencana yang tidak sesuai kita koreksi, sehingga rencana itu adalah achievable. Ya, semua rencana itu adalah apa? Relevan, timely-nya jelas. Nah, kalau sudah demikian, maka karyawan dapat tunjangan kinerjanya. Kalau sudah dapat tunjangan kinerjanya, disisihkan untuk ditabung. Apakah Anda berkeberatan? Hah? Bagus. Inilah yang kita perlukan. Pemahaman seperti itu. Ya, tidak pemahaman hanya apa? Hanya sesaat. Kalau pemahamannya sesaat, apalagi bahasa beleleh, peslong atus senjang ranang sugih, jeng beli hampir deh subuh. Ya, aku kecil kelo beli hampir. Ya, musim itu beli yang Jack di peragaan subuh. Ya, senjang ranang sugih peslong atus. Ya, nah akan begitu pemikirannya. Tapi ingat, money itu adalah waktu, horizon waktu yang seringkali tidak setiap manusia itu sadar akan hal itu. Nah, anak kami si Hili, kemudian adiknya Lili di sekolah itu baru masuk sekolah disuruh apa formnya? Buka tabungan, kerjasama dengan Bank Mandiri. Baru masuk sekolah udah disiapin. Kenapa? Ya, itu sudah disiapin formnya. Kerjasama dengan Bank Mandiri, dikasih langsung kartu ATM, tapi orang tua yang pegang, dan itu tidak bisa ditarik. Terus diisi form apakah 500.000 per bulan, apakah 250.000, apakah 1 juta. Kami mengisi di sekolahnya berapa? 2,5 juta per anak. Ya supaya apa? Lama kali lama ini. Ya untuk persiapan dia nanti begitu tamat dia SMA, kuliah, uang sudah ada. Jelas hal itu?
Nah, kemarin saya berpesan 3 hal. Yang pertama adalah membahas tentang mewujudkan kenyamanan kerja itu apa sih keinginan dan kebutuhan dari rekan-rekan itu supaya berkarir di hadis ini bisa dengan nyaman. Tuliskan semua, dituliskan oleh semua divisi karena itu yang mewakili dalam rapat, dalam rakor di setiap BO, dirumuskan, dituliskan. Oh, keinginan kami, kebutuhan kami, keinginan dengan kebutuhan itu ngerti nggak bedanya? Saya ingin Ferrari, tapi saya butuh makan siang nanti. Ngerti nggak bahasanya berbedanya? Saya butuh makan siang. Kalau enggak makan siang saya mah. Kalau mahnya terus saya mati. Nah, saya ingin Ferrari. Saya ingin punya pacar Justin Bieber. Ya. Ya. Saya ingin seperti Taylor Swift, punya penghasilan terbesar di jagat raya ini. Ya. Saya pengen punya suara seperti Adele. Ya. Nah, itu kan keinginan, iya apa tidak? Keinginan itu tidak harus terpenuhi, iya apa tidak? Tapi itu mewakili apa? Representasi dari apa? Personel kita. Kebutuhan inilah yang harus kita penuhi. Saya butuh apa, Pak? Bapak, walaupun Bapak tidak ngerokok, saya nih nak perokok. Hebat, Pak. Bapak bersumpah, ya akan mewujudkan itu. Saya juga bersumpah, Pak. Selama saya punya uang, maka saya bersumpah untuk merokok terus. Nah, kan susah kan? Ya, karena itu suatu kebutuhan, Pak. Wah, siapin nak ruang bakar diri juga. Ya, nanti namain aja bukan smoking area, krematorium. Ya, nanti ubah namanya. Ya, disiapin itu cremation room, ya, atau krematorium. Jangan smoking area itu ditulis. Sehingga orang baru masuk tuh apa? Orang Anda yang masuk ke tempat ini sama dengan membakar diri Anda tuh. Ya. Ketempatin di situ. Tapi apa? Di perusahaan ini tetap juga disediakan. Karena itu merupakan apa? Kebutuhan. Cuman apa? Sama seperti perusahaan kebijakannya pemerintah Indonesia. Merokok menyebabkan apa? Cancer. Ditunjukkan foto apa? Payudara apa? Bolong. Nih, kerongkongan bolong. Di paru-paru bolong. Kemudian ada juga impoten, foto begini. Ya. Tapi apa? Orang tak kapok-kapok juga kan? Ya, tetap aja tuliskan. Seperti itu. Itu kebutuhan. Jadi, apa list kebutuhan rekan-rekan? Apa list keinginan rekan-rekan? Dan bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkannya siapa yang mikir? Kalau Gede Hardi saja mikir, nanti rekan-rekan protes. Manajemen nggak bagus. Manajemen BO Amalapura ini jelek sekali itu. Yang ngomong begitu siapa? ASM-nya yang ngomong. Manajemen BO Amalapura ini jelek sekali pokoknya tuh. Tapi yang ngomong ASM-nya, Dede yang ngomong begitu. Padahal yang disebut dengan manajemen BO Amalapura kira-kira siapa? Siapa? Dirinya sendiri, yaitu SM, ASM, head divisi, head departemen. Iya apa tidak? Ya, makanya sekarang ada keinginan, ada kebutuhan, harus diusulkan juga cara kami mewujudkannya dengan cara ini. Jelas? Yang nomor 2 yang kami perlukan adalah apa? Apa sih permasalahan di BO Amalapura ini per divisi? Divisi ME, cool room nih bangke, karena merek nih 03. Ya, barang bangke. Ya. Terus ada lagi, ya di dalam itu mesin kasir, ini di IT juga apa? Dari 15 mesin kasir, 14 rusak. Dan misalkan begitu permasalahannya. Usulannya apa? Buat usulannya. Nomor 3, kinerja BO Amalapura tidak tercapai. Karena apa? Bla bla bla. Tuliskan berdasarkan pemikiran rekan-rekan. Ya. Kemudian tata caranya bagaimana? Oh, kami mengusulkan tata caranya adalah bla bla bla. Ya. Bisa dipahami? Kenapa ada 3 poin? Nah, ini mesti jadi pertanyaan. Kenapa kok 3 poin ditanyain? Kenapa kok tidak poin 1 saja? Kok tidak hanya apa sih keinginan, apa sih kebutuhan karyawan supaya karyawan nyaman bekerja? Kok tidak itu aja ditanyain?
Kok sampai ditanyain apa sih permasalahan di divisi yang ada di BO Amla Pura ini? Ada 12 divisi apa 14 divisi? Apa sih permasalahan per divisi? Bagaimana sih usulan penyelesaian atau mengatasi masalah tersebut biar secepatnya tuntas? Kemudian yang ketiga, apa sih kenapa kinerja BO Amla Pura ini tidak mencapai target? Dan bagaimana tata cara untuk mencapainya? Hubungannya apa kira-kira dengan pertanyaan nomor 1 itu? Untuk mewujudkan kenyamanan kerja orang-orang yang bekerja dan berkarir di hadis ini, tentu dasarnya, sumbernya adalah apa? Di BO itu tidak ada permasalahan divisi. Di BO itu kinerjanya apa? Mencapai. Nah, seringkali ini sebagai lingkaran apa? Nih, lingkaran yang tidak ada ujungnya, atau disebut lingkaran setan, orang-orang menyebutnya, karena tidak berujung. Mulai dari mana, berakhir dari mana? Apakah kinerja mencapai duluan, baru gaji dinaikkan? Nah, seringkali pendapat kebanyakan orang adalah apa? Kinerja mencapai, kan ada uangnya kan, baru memperbaiki apa? Gaji. Nah, kalau saya akan pakai pemikiran yang terbalik. Gaya pemikiran Ahok, bahwa apa? Gaji dulu saya benahi, setelah itu apa? Baru kinerja mencapai. Makanya tadi saya menyampaikan, gaji dibenahi, kinerja tidak mencapai, bagaimana Pak? Rasionya nanti anjlok? Tidak. Rasio SDM dengan cost SDM dengan sales tidak akan terganggu. Tapi personilnya yang saya kurangi. Personilnya yang dikurangi, yang kurangin bagaimana? Yang masih apa? Berbaju hitam apa? Hitam putih itu, atau yang dewe-dewe itu. Jelas hal itu? Ya. Caranya bagaimana bekerja supaya kita tidak kelelahan? Ada 1001 cara untuk mengatasi hal tersebut. Selama kita mau mengembangkan otak kita, ada 1001 cara untuk hal itu. Kemarin aja saya dengar itu ada dari Jember yang melakukan splitting shift dan segala macam. Di harddisk juga apa? Bukan hal baru hal itu. Seringkali dulu kita lakukan pada saat hari raya atau lagi season. Ya apa tidak? Ya, dengan sistem apa? Split kan? Ya apa tidak? Ya sudah terbiasa itu kita lakukan. Ya bukan hal baru. Yaitu trik tata kelola SDM asal tidak melanggar apa? Total jam kerja satu hari itu berapa? Cuman itu ketentuannya. Sehingga akhirnya apa? Personil tidak ada lagi kayak tadi Pak Dewa. Pak, saya Staf golongan berapa Pak Dewa? Golongan 2. Golongan 1, golongan 2, ini nggak ada yang di bawah 2,5 juta. Ya, saya akan pasang tarif kepada perusahaan saya bahwa paling rendah dapat 2,5 juta. Ya, paling tinggi di store manager juga ya saya akan atur penyesuaiannya. Kalau sekarang store manager berapa? 4,5 juta. Tetangga katanya ada nih di sini di Amla Pura. Pak, ada nih di Amla Pura, nah, Pak. Kenapa? Ya, ini misalkan itu, ya kita bayar misalkan 4,5 juta. Tahu ada tetangga bayar di sebelah dagang sate, jadi manajer toko sate itu, nah man 4 juta Pak itu. Ya, nah dia pindah akhirnya dari sini. Dari Umahen, suruh dari auditor di harddisk nih dari Amla Pura, cek ruwet gati KHO saya itu. Kang Wang jadi manajer toko sate dan di sebelah nyaman hidupnya itu loh. Ya, kudu man gaji 4 juta, kuang bende tapi kayaknya nyaman hidup itu. Ya, di sebelah jadi manajer toko sate digaji 4 juta. Ya, karena kemarin apa? Satenya satu porsi berapa? 40.000 dulu. Ya. Kan bisa bayar manajernya jadinya mahal itu. Ya. Karena di tempat lain satenya di seluruh Bali itu hanya 25.000. Di ini kan di Amla Pura ada sate 40.000. Ya. Ya. Nah. Itu yang kita lakukan. Kalau sekarang dengan tarif dan rata-rata sama dengan di sekitarnya, maka kita tidak akan punya daya saing. Tapi jika pasaran manajer itu 5 juta, store manager, hadis tiba-tiba apa? 7,5 langsung pasang angkanya di 7,5 juta, maka apa? Yang mau pindah dari luar ke hadis akan banyak. Antre, wah di hadis nyak kosong nih posisi store manager atau ASM di Amla Pura nih. Saya membidik posisi itu. Saya mau daftar di situ. Pengalaman saya adalah apa? Saya pernah jadi store manager di Giant di Denpasar yang tutup itu. Ya, CP saya ada nih dulu mantan store manager Giant. Nah,
Akhirnya apa? Kita punya daya saing yang hebat. Itu yang kita wujudkan. Jelas hal itu? Jadi sekali lagi apa yang Ibu KRH sampaikan barusan. Jadi 3 poin itu sampai dengan sekarang saya belum terima. Ya, sudah dikompil. Ya, karena apa? Jika ada yang kurang, jika ada yang salah, setelah kami cek, setelah direksi mengecek, maka kita akan kembalikan. Kita akan minta yang sebenar-benarnya, sehingga tidak dibuat dengan pemikiran-pemikiran yang dangkal, dengan pemikiran-pemikiran yang sempit. Paham semua? Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu KRH sudah menambahkan, dan terima kasih perhatiannya semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan, karena saya menempatkan di dalam pikiran, dalam hati dan jiwa saya, karena itu adalah sumpah saya dalam memperbaiki tata kelola SDM dalam tata kelola perusahaan ini, maka saya berharap rekan-rekan juga punya pemikiran yang sama, sehingga bermanfaat bagi kita semua untuk memperbaiki kinerja perusahaan kita, sehingga orang-orang yang berkarir di dalamnya semoga semakin hari nanti semakin betah dan nyaman. Terima kasih. Sehingga terwujudlah apa yang menjadi cita-cita besar kita, yaitu harddisk hebat. Astungkare bisa kita capai. Harddisk hebat dengan pilar-pilar grup Hardi. Terima kasih. Ya, Ya. Kita Om langsung Santi, dulu. Santi, Santi Om.